Jadi kita sebagai petani itu adalah bahasanya itu mencegah daripada mengobati ya. Seperti itu. Jadi ketika hal-hal yang tidak baik akan terjadi, kita sudah paham dulu, sudah tahu dulu. Full Karawang diguyur hujan hampir 20 jam ya. 20 jam full nonstop. Jadi kemarin malam itu waktu habis isya itu gerimis-gerimis sampai malam, bahkan saya memberikan umpan di gerimis ya malam itu. Sampai tadi pagi saya berangkat kerja itu wow, keren. Hujan, pulang kerja juga keren. Pulang kerja juga hujan ya. Jadi sore ini baru saja selesai hujannya, kita lihat tuh. Ini basah ya, masih basah. Hujan full Karawang. Nah, banyak teman-teman bertanya kepada saya, Om, ketika habis hujan, apa namanya, ikan upacara, ikan sirip merah, dan sebagainya. Pokoknya segala macam penyakit ya. Memang setiap saya share kolam saya yang ada di sana itu terpal ya. Bawahnya kasih sekam supaya namanya mengatur suhu atau supaya suhu si tanah ketika musim hujan ini tidak naik ke atas. Mungkin naik tapi nggak separah ketika kita pakai kolam semen. Nah ini buktinya, kita lihat ya, itu buktinya bahwasanya kalau tebar standar ya, artinya bukan pemula. Kalau pemula sih bagus tuh, lihatin airnya itu. Hari Minggu sudah diganti air. Kemarin airnya sudah mau rusak tapi tetap diumpanin. Pagi tadi puasa sampai dengan sore ini kita lihat tuh airnya coklat. Kalau teman-teman ada di sini airnya tuh lumayan ya, tuh bau. Nah ini adalah tanda di mana air rusak. Bakteri tidak bekerja dengan baik, bakteri. Padahal hari Minggu itu udah dikasih probiotik dan garam ya. Karena hari Minggu hujan, malam hujan, Senin hujan, dan pagi pun hujan. Jadi bakteri tidak bekerja dengan baik. Kecuali kolam 2 itu karena nggak diganti bakterinya ada terus gitu kan. Karena ini diganti, kasih probiotik, disuplai probiotik baru dan garam, tapi tidak bekerja. Ini tandanya seperti ini. Penanganannya seperti apa? Jadi saran saya buat teman-teman, tebar longgar dulu. Makanya dari awal saya share bagi pemula itu tebar longgar supaya harapannya adalah mudah menjaga air, karena air adalah di mana tempat budidaya ikan dari awal sampai dengan akhir. Bayangkan 2-3 bulan kita pelihara air. Makanya desain kolam penting, treatment air penting, perawatan harian, perawatan mingguan ya. Kita kembali ke topik. Di musim hujan, desain kolam saya di sana ada sekam, ini tidak. Nah, kenapa? Suhu yang ada di bawah itu biasanya dingin ya, suhu tanah. Ini menurut pengalaman saya, logika saya ya. Suhu yang ada di tanah itu naik di dasar kolam, yang mengakibatkan bakteri jahat bertumbuh kembang dengan baik. Artinya bakteri jahat itu nanti akan merusak yang namanya plankton. Pertama, keduanya matahari itu tidak menyinari kolam, artinya dia juga tidak bekerja. Artinya bakteri itu turun, bakteri baik turun dan amoniaknya naik. Nah, timbullah seperti ini. Ini contohnya. Nah, bagaimana penanganannya? Saya akan berikan umpan dulu di kolam 2 sebagai bukti. Nah, nanti untuk kolam satunya nanti saya puasakan, saya ganti 50%, saya akan buang ya. Ini penanganannya. Jadi kalau ini dikasih makan, misalnya contoh ya, contoh. Bagus, lahap. Nah teman-teman pasti aja digeber, padahal air sudah rusak. Ini stop, jangan diberikan makan, ganti air 50%, kasih garam yang lebih banyak, biasanya 2 genggam, kasih 5 genggam tidak masalah. Supaya nanti garam itu menjaga fluktuasi di mana pH itu naik turunnya itu tidak stabil di musim seperti ini. Fungsinya itu ya. Nah, penanganannya akan saya lakukan nanti biar teman-teman paham ya. Ketika seperti ini airnya ya, kan bisa lihat tuh airnya ya hijau, di sini coklat, ini bau, ini segera diganti.
Kalaupun tidak ada hujan lagi tidak masalah, dikocor saja, nanti diberi umpan gitu. Tapi jangan sampai airnya bau dan ikan upacara. Kalau udah ikan upacara bahaya. Jadi kita sebagai petani itu adalah bahasanya itu mencegah daripada mengobati ya. Seperti itu. Jadi ketika hal-hal yang tidak baik akan terjadi, kita sudah paham dulu, sudah tahu dulu. Kalau sudah berpengalaman, makanya saya share seperti ini supaya teman-teman memperhatikan, supaya teman-teman itu dari awal sudah paham dulu, sudah tahu dulu. Nah, saya akan coba bagaimana untuk pergantian airnya ya. Lanjut ya, part 2 nanti ya.